Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi ikhtassa ahla ta'atihi biri'ayatihi wa inayatihi Alladhina akhlasu bi'ubudiyatihim fastabahum wa tawalat ta'atuhum fatawallahum. Segala puja bagi Allah yang telah memilih khusus ahli ta'atnya dengan pemeliharaan dan penjagaannya, yaitu orang-orang yang ikhlas di dalam ubudiyah kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memilih mereka, dan berkesinambungan ketaatan mereka sehingga Allah Ta'ala mengawal secara khusus mereka. Qala Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tiada rasa takut dan tiada sedih bagi mereka, yaitulah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, khusus bagi mereka kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. La tabdila li kalimatillahi, itulah ketentuan Allah yang tak dapat dirubah. Dzalika huwal fawzul azim, itu adalah satu keberuntungan besar. Wassalatu wassalamu daimanil mutalazimani ala tajil anbiya wal mursalin wal awliya was salihin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi al-ghurril mayamin wa ashabi ulil bahjati wal yaqin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam yang senantiasa berlaziman keduanya semoga terlimpah atas mahkota para nabi dan para rasul, mahkota para wali dan salihin yang menjadi penutup para nabi dan rasul, dan menjadi imam para muttaqin, yaitu junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya orang-orang yang suci lagi diberi keberkahan, dan para sahabatnya orang-orang yang mempunyai keindahan dan keyakinan, dan serta orang yang mengikuti mereka. Amma ba'du, fa inna awliya Allah haqiqatum ulama syariah wa hamilu liwa'id da'wah. Yaqulu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, illam yakunil ulama awliya falaysa lillahi min wali. Amma ba'du, sungguhnya para wali Allah hakikatnya mereka adalah para ulama syariah, dan mereka para pengemban daripada dakwahnya Rasulullah. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, apabila tidaklah para ulama adalah para waliullah, maka tidaklah di permukaan bumi ini seorang wali. Qala ta'ala, man huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmatar rabbih qul yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa zakahum sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadha din min kulli khalafin uduluh dan pauna anhu tahrifal galin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Adalah mereka orang-orang yang senantiasa di tengah malam selalu sujud dan berdiri untuk menyembah Allah, merasa takut akan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah semata-mata. Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui? Dan hanya saja yang mempunyai kesadaran tinggi adalah orang-orang yang mempunyai akal yang suci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sucikan para aulia illah dengan beliau sabdakan, yahmilu hadza dina min kulli khalafin uduluh, akan memikul agamaku ini dari setiap generasi orang-orang yang tangguh serta adil, mereka yang menghapuskan dari segala perbuatan orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melakukan kebatilan, dan orang-orang jahil yang berubah mentakwil yang salah. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa min haula'i saffatil mayamin wal ulama'il amilin wal ubadis salihin sayyidul imam qutbul irsyad wa ghusul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad Ba'alawi rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Dan sebagian daripada mereka manusia-manusia terpilih yang senantiasa dilimpahi keberkahan, dan para ulama-ulama yang teguh di dalam mengamalkan, dan para hamba yang menyembah Allah, orang-orang yang saleh, adalah junjungan kita, imam besar yang menjadi kutub di dalam memberikan petunjuk kepada umat, yang menjadi ghusul ibad wal bilad, yang bisa dimintakan pertolongan
bagi para hamda dan para negeri-negeri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Wiladatu radhiyallahu anhu, kelahiran beliau, ulida radhiyallahu anhu lailatul isnin wa khamsin khalat min syahri safar al-khair sanata 44 wa alfin min al-hijratil nabawiyyah. Adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dilahirkan pada malam Senin, yaitu tanggal 5 bulan Safar pada tahun 1044 Hijriah pada negeri Tarim yang terhormat. Wa arrakhahu ba'du sadatil fudhala biqaulih, dan menanggalkan oleh sebagian sadah yang mulia dengan perkataannya, tarikhu maulidi syamsu qad tala'at, sesungguhnya tarikh daripada kelahirannya adalah asyamsu qad tala'at, matahari sudah terbit. Wa ba'dun akhar, sebagian ulama katakan imamun adibun wulid, imam besar sudah dilahirkan. Wa ba'dun akhar yaqul, sebagian lagi katakan ulida bitarin imamun karim, dilahirkan di negeri Tarim seorang imam yang sangat mulia. Qala radhiyallahu anhu, berkata Sayyid Abdullah, waqa'atil waqa'i fi sanatil lati wulidtu fiha, terjadi peristiwa besar di tahun di mana aku dilahirkan di dalamnya. Min wafatul Imam Husain bin Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, sebagiannya adalah wafatnya Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Qad qala radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyid Abdullah Al-Haddad, ini lailata maulidi bitutu lailali asihu wa adiju ala al-bukai wa lam yadri ahli man ladhi badali falamma asbahu wa fattashu an sababi dhalik wajadu fi sawbil ladhi ana malfukun fihi aqraban azima wa judubanini ihmarra min las'iha zada balus sabi'in anhu innahu darbatu nahwan min 20 darbatan. Berkata Syekh Abdullah Al-Haddad, di malam aku dilahirkan aku berteriak-teriak di malam hari, menjerit dan menangis, tak ada seorang daripada keluargaku yang mengetahui akan hal itu. Tatkala di pagi hari mereka mendengar akan jeritanku, dan ketika mereka memeriksa sebab daripada aku menangis, ternyata di dalam selimut yang aku kenakan terdapat satu kalajengking besar yang mengantuk diriku tidak kurang dari 20 antupan. وبذلك إشارة إلى نشوئه على المحنة التي أنها يكون التمكين الذي هو غاية قصد الكاملين. Dan di dalam peristiwa tersebut mengisyaratkan bahwa hidupnya Sayyid Abdullah berada di dalam ujian besar, yang mana itu menjadi sebab mendapatkan maqam ketinggian yang disebut dengan maqamut tamkin, yang menjadi puncak maksud para ulama-ulama dan aulia-aulia saleh. Adapun nasabnya Sayyid Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, bahwa imamul abar Syamsul Arifin Kamil, Tayyibul Janan, wa Barakatul Aqwan, Qutbud Da'wah, Gusul Ibad wal Bilad, Habib Al-Hasib bin Nasib, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar At-Tawil ibn Ahmad Masrafah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi ibn Al-Faqih Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Amil Faqih ibn Muqaddam bin Muhammad Sahih Marbat bin Ali Khalid Gasam bin Ali bin Muhammad ibn Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain Al-Sibti bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Habib At-Tasil Isrul Rasulillah adalah Sayyid Abdullah, adalah cucu yang ke-29 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummu radhiyallahu anhu Payy Syarifah Salma bintul Habib Idrus bin Ahmad Al-Haji, adalah ibu Sayyidina Abdullah adalah Syarifah Salma bintu Habib Idrus bin Ahmad Al-Haji radhiyallahu anhum ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Adapun saudara-saudara Sayyid Abdullah Haddad, maka fathalathatun, 3 orang, wahum Umar wa Aliun wa Hamid. Mauladu, adapun putra-putra beliau, pasitatun, maka ada 6, kulluhum kudatun amjadun ulama ubad, wahum mereka itu adalah Hasan dan Alwi dan Muhammad dan Salim dan Husain dan Zain radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun guru-guru Sayyid Abdullah, maka itu lebih daripada 140 guru, dan sebagian daripada yang paling masyhur di antara guru beliau adalah Sayyid Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid dan Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Sayyid Sahal bin Muhammad bin Hasan dan Sayyid Aqil bin Abdurrahman bin Aqil As-Segab radhiyallahu anhum. Dan adapun murid-murid Sayyid Abdullah sangatlah banyak, di antara mereka adalah Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsi dan Sayyid Muhammad bin Zain bin Smith dan Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Bar dan Allamatud Dunya Sayyid Abdurrahman
bin Abdullah Al-Faqih, yang Syed Abdullah katakan bahwa Syed Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih ilmu zahirnya mengalahkan Al-Imam Syafi'i, begitu pula ilmu batinnya. Dan Allamah Syed Muhammad bin Umar bin Taha Segaf radhiyallahu anhu. Adapun kitab-kitab yang dikarang oleh Syed Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu ratibnya yang masyhur dengan sebutan Ratibul Haddad yang sangat memberikan keberkahan, dan juga Risalatul Mudzakarah, yaitu awal kitab yang dikarang oleh beliau, dan ada Busulukil Murid, dan juga kitab Ittihafus Sa'il bi Ajwibatil Masail, dan kitab Nasaid Diniyah wal Usul Imaniyah, dan Risalatul Muawanah wal Mudhahar wal Muwazarah yang menceritakan tentang akhlak yang beliau susun khusus untuk Habib Ahmad bin Hasim tatkala beliau meminta wasiat daripadanya. Dan juga kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar lima yumurru bil insan minal a'mar, dan kitab Ad-Da'watut Tamah, dan kitab At-Tazkiratul 'Ammah, dan Ushulul Ilmiyah, dan kitab Ushul Hikamiyah, dan kitab Adab Sulukil Murid, serta kitab An-Nafaisul Alawiyah fil Masail Sufiyah, dan kitab Al-Hikam, dan beberapa tulisan-tulisan beliau, serta Tasbitul Fuad bi dzikri Majalisil Qutbi Abdullah Al-Haddad, dan juga Durrul Mandum lidawil ukul wal puhum. Dan beliau katakan terhadap kitab Durrul Mandum, inna fi kalaminal mandum uluman la tujadu fi ghairihi minal kutub, sesungguhnya di dalam perkataanku yang tersusun dalam kitab Durrul Mandum terdapat beberapa ilmu yang tak bisa ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain. Waman kana indahu kafahu, siapa orang yang mempunyai kitab tersebut maka cukuplah bagi dia tanpa yang lain. Walam anhu radhiyallahu anhu wal qutbul qusu min awli syababi ila an kabur wa syab, ketahuilah sesungguhnya Syekh Abdullah bin Al-Haddad adalah kutub gaus sejak awal beliau dilahirkan sampai besar dan tua. Wa muddata iqamati fi maqamil qutbiyah nahwan min 60 sanah, adalah beliau memegang pangkat kekutuban kira-kira 60 tahun lamanya. Wa kufa basaruhu qaddasallahu sirruhu wa huwa nawi 3 sinin sababuhul jadra fa'adahu Allah ta'ala bitanwiril basira wa sirrira, adalah beliau matanya Allah Ta'ala tak memberikan penglihatan pada usia 3 tahun yang disebabkan cacar yang terjadi padanya. Nah, kemudian Allah Ta'ala ganti penglihatan matanya dengan pandangan hati yang sangat tajam, dan pandangan siriroh, yaitu lubuk hati yang begitu terang. Wala walidu Sayyid Ali bin Muhammad Al-Haddad, berkata ayahnya yaitu Sayyid Ali bin Muhammad Al-Haddad, azamtu ila tarim asy-syekh ma'asy-syekh al-ajall al-mukashaf Abdul Qadir bin Syekh Akmal Muhammad bin Ahmad Basharahil sahibul Garib wa Sayyidina Abdullah Idaka Sagir li sinnin yal'abu masiban wa yaqul sayakunu li hadha sya'nun 'azim. Adalah ayahnya berkata, aku bermaksud ke negeri Tarim dan aku bertemu dengan seorang wali yang kasyaf, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Akmal Muhammad bin Ahmad Basharahil. Maka saat itu Habib Abdullah masih kecil, yang masih suka bermain-main. Maka kata itu seorang wali yang kasyaf, sayakun li hadza sya'nun azim, kelak anak ini akan mempunyai kedudukan yang amat tinggi. Ugali Imamul Haddad, berkata Syekh Abdullah Al-Haddad, kuntu idza raja'tu minal ma'lamah dua amdi ilal masajid fatanaqulu bi kulli yawmin nahwan min rak'atin tatawu'an. Adalah aku di pagi hari tatkala selesai daripada menuntut ilmu, maka aku melakukan salat tidak kurang daripada 100 rakaat setiap hari dari masa kecilku. Wa fi riwayatin kuntu fi sigari usalli mi'ati rak'atin kulli yawmin fi masjid Bani Alwi. Dan beliau katakan adalah aku di masa kecilku senantiasa melakukan solat 200 rakaat setiap hari di Masjid Bani Alwi. Wa tubu minallahi maqam Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan aku memohon kepada Allah akan kedudukan maqam Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Wa fi riwayatin kunna natlubu bidzalika maqam Syekh Abdullah bin Ali Ba'alwi. Dan satu riwayat beliau katakan, aku melakukan solat itu karena aku memohon kepada Allah akan maqam Syekh Abdullah bin Ali Ba'alwi. Wa qala Sayyid Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, istazantu Sayyid Abdullah bil ijtima' bil ulama wal awliya min ahli al-Tarim fa adina li wa qala a'lam innal awliya fi hadha zaman mamdud bi nurina. Dan berkata Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi, aku meminta izin kepada guruku Habib Abdullah Al-Haddad untuk bisa berkumpul dengan para ulama dan para wali di negeri Tarim. Maka beliau mengizinkan kepada aku dan beliau katakan, ketahuilah wahai Ahmad, sesungguhnya seluruh wali di dunia di zaman ini mendapatkan cahaya daripada nurku. Wa qala radhiyallahu anhu nanu kasyamsi, dan beliau katakan aku bagaikan matahari.
Man fataha babahu asabahu minha biqadri ma fatah. Barang siapa yang membuka hatinya, maka ia akan mendapatkan cahaya sekedar apa yang dibuka daripadanya. Wa malam yamtah fala budda wa islam min dhiyaiha lin bisati nuriha ala ardi wa tisai isyraqiha. Dan barang siapa yang tidak membuka hatinya, maka tetap akan sampai cahaya ke lubuknya, karena terlalu luas cahayaku di atas permukaan bumi dan terlalu memancar akan pancaran cahayanya. Wa qala aidan nahnu mulkul ardi was sama. Dan beliau katakan pula, akulah yang menjadi raja di bumi dan di langit. Wa ana sayfun mujarradun bila gamad. Dan aku bagaikan pedang terhunus tanpa serangka. Wa qala aidan al-arwah tusallimu alayya kulla yawmin inda tulu'i syamsi. Dan beliau pula katakan, seluruh ruh di dunia memberikan salam kepada aku setiap hari ketika terbit matahari. Wa tunadini min arba'i jihatin, min jihatil wajhi wa min jihatil yamin wa min jihatil shimal wa min jihati khalfi. Dan seluruh ruh memanggil aku dari seluruh arah, baik arah depanku, arah kananku, arah kiriku, dan arah belakangku. Wa qala aidan innahu yakunu lil waliyyi ma yakunu lin nabi. Dan beliau katakan, sesungguhnya seorang wali mendapatkan magam kedudukan dari seorang nabi. Wa inni qad wudi'a lil mi'raji bi masjidil hajirah wa urjabi ila samai hatta waqa'tu baina yaday Allahi azza wa jalla wa hasala li syaqqu sarri bi masjid Bani Alwi. Beliau katakan, aku diberikan mi'raj oleh Allah Ta'ala di Masjid Hajirah, dan aku diberangkatkan sampai langit yang ketujuh, sehingga aku dihadapkan di depan Tuhanku Azza wa Jalla, dan dibelah dadaku di Masjid Bani Alwi. Wa qala aidan maqamuna ma ahlun yutiku li hamli alal infirad walakin idza qarabatil wafatu ja'alnahu bi jamaah. Beliau katakan, makamku ini tak ada seorang pun yang mampu memikulnya secara tersendiri, tetapi kelak apabila mendekati ajalku akan ku bagi-bagikan seluruh wali yang ada di dunia. Wa qala ba'dul ulama al-muhaqqiqin innal aqdab thalathatun qutbul ulum ka hujjatil islam al-Ghazali wa qutbil ahwal ka Abi Yazid Bustami wa qutbil magamat ka Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sidi Abdullah al-Haddad la syakka innahu jami'ul ulum wal ahwal wal magamat. Sebagian para ulama tahqiq mengatakan seluruhnya wali-wali kutub terbagi tiga. Pertama, qutbul ulum seperti Hujjatul Islam Ghazali. Kedua, Qutbul Ahwal seperti Abu Yazid Bustami. Yang ketiga, Qutbul Magamat seperti Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan beliau katakan, sesungguhnya Sayyid Abdullah bin Alwi bin Hamad al-Haddad tidak diragukan, sesungguhnya beliau mencakup seluruh kutub yang tiga tersebut. Wa kana Sayyidul Imam Al-Arif Umar bin Abdurrahman Al-Atas-Jagul. Dan berkata gurunya, itu Imam Sayyid Arif Umar bin Abdurrahman Al-Atas-Jagul, Sayyid Abdullah al-Haddad umadun wahdah, adalah Sayyid Abdullah al-Haddad bandingan seluruh umat, dia satu orang sendiri. Wakala Sayyid Ahmad bin Hashim Habsyi berkata, Sayyid Ahmad bin Hashim Habsyi, Ashhadu anna Sayyidi Abdullah ruhaniyun laisa fihi minal bashariyati baqiyah. Aku bersaksi dan meyakini sesungguhnya Sayyid Abdullah al-Haddad seluruhnya adalah ruhani, tidak ada sisi manusia sedikit pun pada dirinya. Wakala Sayyidi Abdullah al-Haddad, laisa majlisuna khasan bikum, innahu lakum wa li ghairikum min khalqillahi minal insi wal jinni wal jalil ghaib. Yahduru minhum man sya'allah. Beliau katakan, tidaklah majlisku ini khusus untuk kalian. Sesungguhnya majlisku ini di samping untuk kalian juga untuk selain kalian dari makhluk Allah, baik daripada golongan manusia, juga golongan jin, juga golongan para rijalul ghaib, para wali-wali Allah. Mereka hadir di majlisku tergantung orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa qala radhiyallahu indana fi hadhil ayat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sab'una ilman. Dan beliau katakan, sesungguhnya dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, aku mampu mengeluarkan 70 ilmu. Wa qala aidan law qabila minni ahlu hadzal zaman al-ilma bittisabin la sanabtu kutuban katsiratan ala ma'na ayatin min kitabillah innahu taridu ala qalbi ulumun la ajidu ma ya'iha. Beliau katakan, apabila penduduk zaman ini mampu menerima ilmu daripada aku, niscaya mampu aku mengarang kitab yang berjilid-jilid daripada satu ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya datang ke lubuk hatiku bermacam banyak ilmu yang aku tak menemukan orang yang mampu menerimanya. Wa qala aidan man lam ya'rifillah wa ya'rifid din kama yanbaghi fala yumkinu ay ya'rifana asla. Beliau katakan, barang siapa yang tidak pernah mengenal Allah dan tidak mengenal agama sebagaimana patutnya, maka tidak mungkin dia mampu mengenal aku secara utuh. Wa qala aidan ma wajadnal ilma bil qil wal gal wala bi muzahamatir rijal.
Beliau katakan pula, tidaklah aku mendapatkan ilmu dengan perkataan sebagian ulama, dan berkata si fulan tidak pula dengan berdesakan dengan para ulama-ulama, walakin wajadnahu fi khuluwil qalbi anid dunya wal buka fi jufil lil wa muraqabatil jabbar. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini karena aku kosongkan hatiku daripada cinta dunia, dan karena aku selalu menangis di tengah malam, dan karena aku senantiasa merasa diperhatikan oleh Tuhanku. Wala wajadnal khaira kullah illa fil ilmi, dan tidak aku dapatkan seluruh kebaikan melainkan di dalam ilmu. Walaulah ilmu ma arafal abdur rabbah, kalaulah bukanlah ilmu tidak akan pernah mengenal seorang hamba akan Tuhannya. Wala arafa kaifa ya'budu, dan tidak pula dia tahu bagaimana cara menyembahnya. Fajtahid ya akhi fi talabil ilmi, maka bersungguhlah engkau wahai saudaraku di dalam menuntut ilmu. Wa qala aidan lillahi alayya ni'matani la yumkinu an nakuma bi syukrihima ihdahuma manahanallahu subhanahu wa ta'ala ilman la nahtaju ila ilmi kulli man ala wajhil ardi, wa saniyatu atanallahu aqlan kamilan la nahtaju ma'hu ila akli ahad. Beliau katakan, Allah memberikan dua nikmat kepada aku yang tidak mungkin aku mampu untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada aku sehingga aku tidak butuh lagi kepada ilmu siapapun orang yang ada di muka bumi. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan aku akal yang sempurna sehingga aku tidak membutuhkan akal siapapun di muka bumi. Wa qala aidan nahnu alal qadamin nabawi siratis salafin as-sabiqin. Beliau katakan, kami berada di atas perjalanan Nabi Muhammad SAW dan perjalanan para ulama salaf terdahulu. Wa madharuna innahu wa mahdhur ilmin la madhru yatin syai'in akhar. Dan yang ku tampilkan adalah, aku tunjukkan adalah penunjukan ilmu, bukan dari sisi yang lain. Wa qala aidan ma min sunnatin sanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidaklah satu sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah, melainkan aku berharap bahwa aku telah selesai mengamalkannya semua. Karamatu, adapun keramatnya Said Abdul Haddad, wa amma karamatu radhiyallahu anhu faqad qala Said Jalil Hasan bin Ali al-Jufri Ba'alwi wa huwa min qudami ashabih yaqul. Adapun keramat Said Abdul Haddad adalah sahabat dekat beliau semasa kecil, yaitu Said Hasan bin Ali al-Jufri katakan, "Lau syi'tu an ajma'a kulla yawmin min karamati Sayyidi Abdul Haddad 20 karamatan la fa'altu." Bila aku ingin sejak masa kecilnya menuliskan keramat Said Abdul Haddad, niscaya aku mampu menulis setiap harinya 20 keramat. Faminha qaulu radhiyallahu, sebagian daripada keramatnya adalah ucapan beliau, "Innallaha walil hamd idza arada fil wujud hadisatan qad yutli'una 'alaiha." Alhamdulillah, apabila Allah Ta'ala ingin menciptakan suatu peristiwa di muka bumi, maka aku yang terlebih dahulu diberitahukannya. Wa qala radhiyallahu anhu, al-khatir indi qasaih wal khatir firtab wal khatir firtab katibki andruha ya'ni minan nas. Beliau katakan, lintasan hati manusia seperti berteriak di hadapanku, dan bila manusia melintas hatinya di hadapanku, maka aku seperti melihat korma di atas baskom, begitu jelasnya apa yang terlintas di hatinya. Wa kana Said Arif Imam Ahmad bin Umar Hindun yaqul, "Inna Said Abdul Haddad yutalib bil kashfi al-ghada' al-mubram la mu'aqqibalah wa kullu ma akhbara bihi fa innahu sayakunu ka'inan makana." Adalah Said Abdul Haddad dapat melihat secara kasyaf kodok mubram, tak ada yang bisa menyalahkannya, dan setiap apa yang dikabarkan oleh beliau pasti akan terjadi apapun itu adanya. Wa minhu qawluhu indana mir'atun nanduru biha ilal qulub. Beliau katakan, aku mempunyai cermin, dengan cermin itu aku mampu melihat seluruh hati manusia. Wa hukian ba'di thiqatil muntimin ila Said Abdul Haddad qala azamtu 'ala masir al-hajj. Berkata muridnya yang begitu kuat ikatan dengan Said Abdullah, aku rencana berangkat haji. Fahajjatu wasirtu li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mahmil. Maka aku berangkat berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan unta. Falamma kana athnat tariqi hasala li nu'asun fanumtu fit tariq. Maka di tengah jalan aku mengantuk, maka akhirnya aku tidur. Wa huwa lailun, dan saat itu suasana malam hari. Falamma staiqaztu sabahan idil mahmilu qad saru wa inna mutakhallifun anhu wa lam ajid ahadan abada.
Maka tatkala aku bangun pagi, ternyata rombonganku sudah pergi berangkat dan aku tertinggal sendiri di tengah gurun pasir. Fahtamamtu lidzalika, dan aku bingung karena hal itu. Wa nadaitu bi ala sauti, akhirnya aku memanggil dengan sekeras-keras suaraku, ya Abdullah bin Alwi al-Haddad adrikni, ya Abdullah bin Alwi al-Haddad adrikni, wahai Abdullah bin Alwi al-Haddad tolonglah aku. Wa qarrartu nida'i miraran fama atmamtu nida'i illa waqad ja'a syahsun azimus sura wal khulqi fa akhadha bi yadi fama madat lahzatun illa wa ana wasatal gabila wal mahmil wa arafu anna sayyidi adrakni bi igasah. Maka aku mengulang-ulang panggilan itu. Maka tatkala telah selesai aku memanggil-manggil Sayyid Abdullah, tiba-tiba datang seorang manusia yang besar tubuhnya, yang tampan rupanya. Dia menyekal akan tanganku. Tidaklah berlewat satu waktu melainkan aku berada di tengah-tengah qabilah yang meninggalkan aku. Maka aku ketahui sesungguhnya Sayyid Abdullah yang membantu aku. Qala Sayyid Salih Ahmad bin Abu Bakar bin Sayyid Arif billah Abdurrahman Ahmad Jufri, Sirtu Yoman min Nidal Habib Abdullah bin Al-Haddad ana wa sahibul li wa tariqu idzaka mukhaifun fa amara sahibi bi qiraati ila bi quraiz sab'a marratin falam nara syarran fi tariqina. Adalah Sayyid Ahmad bin Abu Bakar bin Sayyid Arif billah Abdurrahman Ahmad Jufri, beliau katakan, pernah aku berjalan di suatu hari daripada Sayyid Abdullah bin Al-Haddad bersama sahabatku. Sedang pada ketika itu jalan begitu sangat menakutkan. Maka beliau memerintahkan akan sahabatku untuk membaca surat di ilafi Quraisy di dalam perjalanannya. Maka ketika dia telah selesai membaca, tidak aku temukan satu keburukan pun di perjalananku. Wa syaqautu waj'al batni fa'arni bi bulazamati ya latif 21 marrah ba'da akli ta'ami falazamtuhu fazala 'anil alamu. Dan aku merasakan sakit perutku. Maka Sayyid Abdullah memerintahkan aku untuk senantiasa membaca Ya Latif sebanyak 21 kali setelah selesai makan. Maka aku lazimkan membaca Ya Latif 21 kali, maka tidak pernah aku merasakan sakit perut apapun yang aku makan. Akhbar Sadatul Mukhtasina bis Sayyid Abdullah Al-Haddad qal a'tani ba'dun nas sakra nabatin lahu radhiyallahu anhu min ahli Yaman. Falamma kuntu fi asnai tariqi hasalli alamun fi halaqi akhadtu min syai'an yasiran ala qasdi tadawi al-barakah wa qaltu walam yu'rab bi syai'in mal alamati an akhadtu min syai'an walam a'tatu sayyidi qala li innaka akhadta minhu qalilan wa hadar an ta'uda ila imtidalika ma ghaina wa amma nahnu wa anta fa syai'un wahid. Dan adalah sebagian daripada murid Sayyid Abdullah katakan, aku pernah diberikan di negeri Yaman oleh sebagian manusia akar seakan satu gula di dalam satu wadah. Maka tatkala aku berjalan untuk menuju Sayyid Abdullah, aku merasakan ada sakit di tenggorokanku. Maka aku mengambil gula itu sedikit dan tidak diketahui bekas colekanku. Tatkala aku sampaikan kepada Sayyid Abdullah, maka beliau katakan, innaka akhadta minhu syai'a, kau sudah mencolek gulaku rupanya. Wahdar an ta'uda ila mithli dzalik, awas jangan kau mengulangi seperti itu pada selain aku. Wa amannahnu wa anta fasyun wahid, sedangkan engkau dan aku adalah seperti satu tubuh. Wa kana radhiyallahu anhu idza qara'at surat Yasin yata'atharu jiddan wa yabki bukan syadida wa la yakadu yahtamilu qira'ata hadhihi surat asy-syarifah fa yaqa. Adalah Sayyid Abdullah apabila membaca surat Yasin maka sangat membekas sekali pada dirinya dan beliau terseguk menangisnya. Hampir beliau tidak mampu untuk memikul beratnya surat Yasin, maka terjatuhlah beliau. Walam yazal radhiyallahu anhu mundu nasya hatta qabdahu ta'ala ilaihi mulaziman wa mulziman ghairahu qira'ataha li sababin aw li ghairi sabab. Wa idha hasala amrun muhimmun siyamal qatub fa innahu yaqra'uha ba'da darsi. Man hadra 40 marrah mutawaliyatan fama yamdal 40 yawman fil akthar ila wa qad hasala matlub. Adalah Sayyid Abdullah sangatlah gemar membaca surat Yasin apabila terjadi suatu perkara besar, terlebih-lebih paceklik yang ada di negerinya. Maka beliau membaca surat Yasin sebanyak 40 kali, maka tidaklah sampai 40 hari melainkan sudah selesai urusan dan perkaranya tersebut. Wa kana radhiyallahu anhu nasya'al fitr al-asliyah wal kamal fi bashariyati wa tibiyatihi wa susiyati wastaqama ala dhalik. Walam ya'rid lahu ma yunaqidu dzalik bi fadlillahi wa rahmatullahi wa judihi wa inayatihi.
Wafatu adalah wafat Sayyid Ratib radhiyallahu anhu, tufiya radhiyallahu anhu lailatul sabi' min syahri Dzulqa'dah sanata 32 wa alfin min umrin qarabat 90. Adalah Sayyid Abdullah bin Al-Haddad wafat pada malam Selasa tanggal 7 bulan Dzulqa'dah pada tahun 1132 Hijriah, mendekati umur 60 tahun. Wadupina fi maqbar Zambal, beliau dikuburkan di Zambal. Wahukia wahaka waladu Sayyid Husain, dan putranya Sayyid Husain menghikayatkan, wa huwa alladhi tawalla tamridah wa hadza bidzalika gal, beliaulah yang mengurusnya pada saat sakit, dan beliau katakan innahu rahimahullah taala fi mardih kana kathirat takrir li akhir haditsin fil Bukhari wa lam yazal yalhaju bihi wa huwa qallahu sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah ketika sakitnya senantiasa mengulang-ulang hadis Rasulullah yang berada di dalam akhir daripada kitab Sahih Bukhari, yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Walamma kharajat ruhu zakiyah ru'yat bariqatin min nur, tatkala ruhnya keluar maka tampak cahaya berkilau. Wa kana dzalika thulutsal lil awal, adalah itu terjadi pada pertiga malam awal. Wa ma dhahara khabaru wafatih, dan tidaklah tersebar berita wafatnya illa sabahan, kecuali di pagi hari. Wartajatil ardu bimautih, dan ketika itu goncanglah bumi dengan kematiannya. Warta'atil khalqu wa tasara'at min jamil buldan, dan pada ketika itu pula para manusia bergemuruh dan datang bersegera dari seluruh negeri untuk menghadiri jenazahnya. Wa tawalla ghaslawal Habib Hasan Said Umar bin Hamid, dan yang mengurus jenazahnya dan memandikannya adalah Said Hasan dan Umar bin Hamid. Wa matarakan nasu syai'an min ghusl yaskutu ala ardi taburukan bih, tidaklah manusia membiarkan daripada bekas basuhan jatuh ke bumi, melainkan diambilnya karena mengambil keberkahan daripada bekas mandi jenazah Said Abdullah bin Ali al-Haddad. Wa salat bin nasi waldu Habib Alwi wa hadara janazah nahun ma'ishrina alfan, dan yang mengimami salatnya adalah putranya yang bernama Said Alwi, dan menghadiri jenazahnya pada ketika itu tidak kurang dari 20.000 manusia. Wadupina fi waqti ghurubi syamsi likasrati ziham ala janazatih, sehingga beliau bisa dikuburkan ketika matahari terbenam karena terlalu banyak manusia berdesakan pada ketika itu. Radhiyallahu anhu ajma'in. Barakanallahu bi barakatih wa nafa'ana bi asri anwarih ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.